Sampai beli lagi terus semalam lucu dia nginep di villa. Iya benar. Ada hantunya. Wadaw, hari ini kita mau ngomongin duit nih, duit fulus. Bener banget. Oke Lucky, kita kedatangan tamu teman-teman semuanya. Selamat datang di Main Podcast. Kita kedatangan Antoni Sudarsono. Betul nggak bro namanya? Thank you, bener bro, bener. Benar. Oke, ini jauh-jauh dari aslinya Semarang ya? Jogja. 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 Emang asli Jogja? Memang asli Jogja. Asli Jogja. Biasanya kalau orang Jogja tuh kalem loh bro. Iya. Tapi mukanya ini nggak kayak orang Jogja ya? Ya benar. Kayak orang mana lu? Kayak orang-orang Jakarta. Kalau nggak Jakarta, Surabaya biasanya nih. Tapi udah pindah kemarin. Pindah ya? Jadi kurang lebih sebulan yang lalu tuh kita putusin buat pindah ke Jakarta. Nih loh, bener. Makanya aku undang. Tapi aku kenal sebelum dia pindah ke Jakarta. Aku tuh sebenarnya galau, tapi Antoni ini hebat. Dia salah satu orang yang berani ambil keputusan keluar dari zona nyaman. Nah, itu jadi penting. nanti itu. kita coba ngobrol-ngobrol ya. Iya. Antoni ini besarnya di Jogja. Besarnya di Jogja. Lahir di Jogja? Lahir juga di Jogja. Nah, terus akhirnya kerja, punya karir, memutuskan pindah ke Jakarta. Wow. Di situ dia melihat peluang. Nanti kita Yeah. coba godok ya. Ini masih umurnya kepala 2 apa kepala 3 bro? 2. Kepala 2. Wah, masih 20. Sukses before 30. Aduh, thank you. Kepala you. 2 punya properti banyak banget. Jadi udah dipastikan waktunya banyak. Ya, jadi punya kos-kosan banyak. Ya. Aku juga tahu. Kamu lihat TikToknya nggak? Sempat lihat terus Instagramnya juga lihat. Nah, ini dia orangnya nih. Oke, bro, kita ngobrol-ngobrol ya. Siap bro. Nanti kita mau ini dong, belajar properti. Oke, siap. Soalnya aku lihat Antoni ini agak beda sendiri loh. Kenapa? Oh, dia tuh mainnya khusus kos-kosan gitu. Benar ya. Nanti kita coba awalnya gimana bro? Dari awal. Basically sebenarnya awalnya tuh bukan main di bisnis properti, cuman mainnya di F&B. Oh, F&B. Tapi dari sebelum mutusin buat F&B pun tahu goals kedepannya tuh pengen di properti itu. Karena aku tuh suka ngelihat sesuatu itu balik ke dasar. Jadi kalau ngelihat hal itu ngelihatnya paling akarnya dulu. Kalau kita perhatiin 10 orang terkaya di Indonesia pun semua ada bisnis propertinya. Jadi which is itu ada tuh duitnya di sana. Jadi ada jangka yang ada tingkat tertingginya tuh bisa tuh diputerin di sana gitu. Jadi semua orang kan mainnya di sana. Beda halnya kalau kita bicara tentang jualan jam tangan, jualan kacamata yang niche banget itu kan belum tentu bisa mencapai titik di situ gitu. Iya, iya. Cuman kalau lihat di properti kok semua orang 10 besarnya main di properti juga. Betul. Jadi harus juga masuk di sana. Apalagi kalau kita tahu GDP 10 terbesar kan juga ada di sektor properti kan. Jadi mau nggak mau harus masuk di sini. Karena dari akarnya dari dulu pun juga kita tahu 3 bisnis yang nggak tergantikan ya bisnis pangan, sandang dan papan kan. Iya. Papan itu jadi salah satunya. Jadi properti ya mau sampai kapanpun 100 tahun lagi pun juga masih dibutuhkan gitu. Nah itu benar yang dia bilang itu berarti kita memilih kendaraan untuk menuju kesuksesan. Benar, Nah, ya, jadi benar. kita lihat nih kendaraan itu benar nggak nih tujuannya. Properti menurut Antoni salah satu bisnis yang bisa besar. Ya. Bisa besar. Jadi kalau kita mau besar, pilih kerjaan yang bisa besar. Betul. Nah ini benar yang dibilang Antoni. Jadi awalnya dulu F&B dulu. F&B dulu. Itu jualan apa? Makanan kita ada jualan snack Taiwan gitu. Oke. Habis itu kita bikin franchise. Setelah itu baru bisnis properti. Kirain sego kucing. Sego kucing waktu pertama kali banget waktu SMA. Ada sempat jualan. SMA ada jualan itu. Wah dari SMA udah jualan ya. Iya. Ini emang kalau engkau pinter ya. Pinter jualan ya. Jadi udah selesai SMA kuliah nggak? Kuliah tapi nggak selesai. Oh nggak selesai. Ya jadi Biasanya sukses tuh yang gitu tuh. amin. Cerita-ceritanya biasanya kayak gitu, sukses. Iya orang-orang sukses tuh kadang banyak yang nggak kuliah gitu. Iya, benar. Nah terus langsung itu tadi bro bilang ada franchise. Harusnya kenceng dong franchise. Kencang tapi habis pandemi ini benar-benar kayak jatuh banget sih. Oh sampai pandemi. Sampai pandemi. Sekarang masih ada? Sekarang masih ada beberapa dong. Oh, beberapa banyak dong. Beberapa masih banyak. Banyak Ya. dong. Enggak sih, paling cuma 6 lah. 6 cabang. 6 lumayan dong. Daripada 1. Iya. 6 loh ini loh banyak. Itu jualan apa bro? Cumi goreng tepung yang sebenarnya viralnya tuh di China waktu dulu. Heeh. Cuman aku bawa ke Indonesia karena sempat ambil sekolah bahasa di sana. Oke, ni hao gitu. Ni hao. Sekolah bahasa dia nanti lawan istriku aja. Ya, aduh. Iya, jadi jualan cumi. Di Bali nggak ada? Dari belum ada. 6-6-nya di Jogja.
Beda-beda tempat. Itu Oke. kan ada di franchise orang juga, jadi masih ada di Makassar juga. Oh, ada di provinsi lain. Ya. Terus dari situ mulai ke properti. Baru dari situ gulung duitnya di properti. Nah, Karena tadi kan Bro bilang tuh, ini aku potong ya, jadinya nih. nggak apa. Nanti 10 orang terkaya itu semua main properti gitu kan. Nah, problemnya kita kan belum kaya, Bro. Jadi kalau mau main properti nggak ada modalnya gitu. Nah, gimana Ya. caranya tuh? Justru sebenarnya gini sih, kalau kita ngomong bisnis properti itu kebanyakan orang Indonesia tuh bukan bukan invest di properti tapi lebih ke judi. Jadi dia begitu beli berharap kalau propertinya itu bisa kasih capital gain atau return yang gede ke depannya. Tapi dia nggak bener-bener milih propertinya itu seperti apa. Padahal sebenarnya kalau kita ngomong bicara tentang invest, ketika kita beli itu memang sudah harus yang salah harga. Ketika beli itu udah untung duluan di depan. Oke. Angkanya itu salah, jadi kita beli itu memang udah dari market itu memang sudah lebih rendah dibandingkan nilai intrinsik di dalam properti. Oke, kalau Bro bilang kayak gitu, aku mau berpendapat. Tadi Bro bilang ada properti salah harga. Betul. Nah, sekarang contohnya di Bali hari ini, itu kan ada yang namanya harga pasar. Betul. Misalkan tanah satu are di Bali itu kisaran 500 juta sampai 1 M per are ya di Bali, kita bicara 100 meter persegi gitu. Tapi kalau Bro bilang salah harga, aku cari yang 200 juta nggak ada tuh. Jadi yang salah harga tuh gimana cara dapatnya? Memang itu nggak segampang yang kita kalau cari sekali dua kali itu pasti susah ketemunya. Tapi memang bener-bener harus nyari itu. Kalau aku ngajarin teman-teman juga itu biasanya kita bilang 100 kali kita nyari, mungkin yang kita bisa survei itu 10. Dari 10-nya itu mungkin 3-nya yang kira-kira berhasil dan mungkin satunya yang kita bisa closingin. Tapi rata-rata sih so far 30-40 properti harusnya udah ketemu. Properti Jadi, yang memang sistemnya jemput bola, survei. betul. Dan nggak bisa kayak kita cuman modal by call terus habis itu nanya harganya berapa, udah stop di situ, nggak bisa. Kita bener-bener harus ada effort khusus karena memang balik lagi kan kita pengen belinya kan bener-bener tanpa modal gitu. Kalau tanpa modal itu bener-bener kita nyarinya tuh bener-bener harus hunting yang sampai salah tuh harganya. Tapi kan tetap ada nilainya, Bro. Pakai modal jadinya. Itu kita pakai modal perbankan itu sendiri. Jadi modelnya minjem uang. Betul, pakai duitnya orang lain gitu. Iya kalau jalan, kalau enggak nanti ditagih tuh. Nah, makanya dari situ harus di dalam di dalam propertinya itu bisa menghasilkan cash flow-nya. Kebanyakan dari orang Indonesia mereka beli cuman berharap naik ke depannya, tapi nggak mikirin tuh cash flow-nya gimana. Ujung-ujungnya kayak banyak kan orang-orang Jakarta tuh investnya di apartemen. Iya, Ya. iya, iya. Yang jatuh-jatuhnya tuh mereka bayar maintenance-nya tuh lama-lama udah kayak nyicil. Ya kan, mereka bayar maintenance per bulannya bisa 1,5, bisa 2 juta. Iya. Itu kan keluar itu sebenarnya bukan invest karena kalau mungkin secara kita ngelihat properti harga 300 juta tapi suruh maintenance-nya bisa sampai 1 juta. 1 juta aja kalau kita sampai 5 tahun nggak kejual aja 1 juta itu kan dikaliin terus kali 12 bulan 12 juta. Kalau udah 5 tahun sekitar 60 jutaan. Ya belum tentu harga apartemen itu bisa naik sesignifikan itu karena kan sekarang apartemen udah terlalu banyak orang-orang yang main di sana. Dan satu apartemen dengan apartemen lainnya itu nggak punya apa ya, dia nggak punya keunggulan sendiri karena bentuknya sama kotak gitu doang gitu. Dia nggak bisa, susah untuk menghasilkan cash flow di sana. Jadi makanya kalau milih invest di properti itu harus mikirin juga nggak cuma salah harganya tapi harus bisa mengenerate cash flow dari dalam propertinya itu sendiri. Oke. Oke, jadi kalau Anton ini makanya lebih suka kos-kosan. Ya. Why kos-kosan? Kenapa, Bro? Nah, balik lagi selalu mikirnya tuh dari dasarnya. Kalau misalkan kita lihat dari dulu 50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, bisnis kos-kosan tuh ya gitu-gitu doang. Nggak pernah bisa nggak ada tuh namanya kayak bisnis makanan kan terganggu banget ya sama industri GoFood, GrabFood gitu kan. Orang-orang yang nggak main di situ ya mati banget gitu. Nah, cuman kalau industri kos-kosan ya dari dulu gitu-gitu terus buat tinggal terus. Dan kos-kosan ini tuh bisa diwariskan menurutku dibandingin dengan kita bisnis yang lainnya. Kita bicara ngomong bisnis pakaian. Kita sekarang untung besar belum tentu 50 tahun lagi ketika kita waktunya untuk mewarisin ke anak-anak kita, bisnis pakaiannya itu masih ada. Nah, itu yang menjadi kayak kita balik lagi deh. Kita mikir lagi sebelum kita mencari uang itu sebenarnya buat apa?
kan buat anak kita, buat cucu kita, supaya mereka hidup punya kualitas hidup yang lebih bagus. Kok enak ya cucunya ini. Iya. Diam-diam dikasih tanah ya. Ya, benar. Iya, iya, Itu iya. yang sebenarnya yang pengen aku ituin sih. Dan kenapa kos-kosan? Karena menurutku 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, kos-kosan tuh masih ada. Karena balik lagi, kos-kosan itu tuh berhubungan semua dengan kampus. Dan Ya, kalau ya. kita tahu industri kampus itu dari 100 tahun yang lalu ya tetap ajarannya gitu-gitu doang. Benar. Ya kan nggak berubah kan, walaupun kita industrinya sudah ada YouTube, ada TikTok, industri yang di kampus itu ya sama, tetap gitu-gitu doang kan. Artinya ya selama kampus itu masih ada, selama teman-teman percaya kampus itu tetap tempat bertemunya mahasiswa untuk kumpul dan berkembang bersama, ya bisnis kos-kosan nggak bakal mati karena dia terlalu mepet. Tapi nanti kampus kan bisa online semua, Bro. Nggak bisa, tapi yang nggak Dari bisa rumah. digantikan itu adalah bertemunya kita sosialisasi secara offline. Itu nggak mungkin digantikan sih. Nah, tapi tadi Bro bandingkan dengan pakaian kan? Kenapa, maksudku kenapa kos-kosan kalau dibandingkan dengan langsung sewakan rumah begitu? Atau disewakan dalam bentuk villa misalkan sekarang lagi trennya begitu. Kalau- Kenapa kos-kosan? Gini, kalau rumah return pasti kecil. Kalau villa itu terlalu daily, menurutku juga nggak bagus. Kita invest ini nggak boleh yang namanya jadi sibuk. Jadi pengertian dari invest sendiri kita harus tahu kita mengeluarkan uangnya itu yang bekerja untuk kita. Kalau kita terlalu sibuk dengan daily maintenance-nya setiap hari, itu namanya kita kerja. Sama aja kita kerja, kita bikin bisnis baru. Kalau ini kita bicara tentang invest itu adalah kelolain duit yang memang sudah ada, kita puterin lagi di sana gitu. Jadi nggak boleh yang namanya sibuk. Dan kalau kos-kosan, orang itu udah bayar sebulan ke depan, 3 bulan ke depan, atau bahkan setahun ke depan. Jadi kita secara cash kita udah dapat dari depan semua. Biasanya sekarang kalau membangun sendiri. Bangun sendiri. Bangun sendiri. Berarti Kontraktor, maksudnya kontraktor tapi arahnya kita. oke, jadi idenya sendiri, kontraktor ada, desainernya juga ada. Ada Biasanya kalau sekarang udah punya berapa kos-kosan? 12 saat ini yang sudah kebangun 12. Cuman kita nanti tahun depan harusnya ada tambahan 78 kamar lagi. Tuh, 12 gedung ya. Iya, 12 gitu. 12 gedung itu di mana? Jogja semua. Jogja semua. Jogja semua. Ya, Terus total kamar itu berapa 12 gedung itu? 120-150 gitu. 150 kamar full. Saat ini sih mungkin 90% ya. 90%. Banyak banget. Kan? Gila. Nah, 90%. itu biasanya satu gedung berapa luasnya, Bro? Macam-macam. Itu kan tergantung dari properti yang kita beli kan, yang salah harga itu. Ya, kadang-kadang yang cuma 120, ada yang 150 gitu. Ada yang 200 Oke, juga. kalau paling kecil 120. Kira-kira ya. Itu jadi berapa kamar? Nah, itu tergantung lagi dari Desain. berapa lantainya. Ngobrol lantai. Biasanya yang Bro punya? 2 lantai. Kenapa kok nanggung, Bro? Karena 3 lantai jarang sih yang juga ada. Lah kan tanahnya kecil nih, 100 meter kan? Kenapa nggak tingkat 4 gitu? Karena kita pakai bangunan yang existing, Oh, nggak pernah membangun jadi? nggak pernah bangun. Oh, jadi dia belinya tuh sudah ada gedungnya. Oh, Betul. gitu. Tinggal disekat-sekat aja jadi ya, Betul, direnov, disekat-sekat Betul. gitu. Kenapa gitu, Bro? Kenapa pilihnya bangunan yang udah jadi? Karena sekali lagi karena kita pakai duit orang lain ya. Kita pakai duit orang lain untuk akuisisi itu. Kalau tadi pertanyaan bangun lagi ya. Kenapa pilihnya yang sudah jadi gedung gitu? Kenapa nggak beli tanah terus Kalau membangun? tanah nggak bisa pinjam dari bank Kenapa nggak bisa? karena nggak ada programnya. Aturan banknya. Aturan banknya. Oke, jadi kalau beli rumah baru boleh Betul. keluar dananya gitu. Oke, jadi beli yang sudah ada terus kamu renov gitu ya, baru dijadikan kos-kosan. Betul. Lumayan juga tapi ya butuh dana untuk renovasi. Ya ada dana renovasi, tapi nanti kalau udah lebih expert sebenarnya itu nggak perlu juga bisa sih. Oke, Oke, jadi oke. pinjam juga jadinya. Ya, Oh, dia pinjam semua. Utangnya banyak ya. utangnya banyak bener. Tapi kan cash flow lancar. Lancar. Biasanya berapa lama tuh Apanya? kredit bank? 15 tahun. 15 tahun. Diperkirakan nanti Bro hitung 15 tahun sudah balik modal ya. Iya. Harusnya sebelum itu udah balik modal. Dengan sih. capital gain. Betul. Dengan Atau capital dari gain. cash flow-nya aja. Betul. Dari cash flow-nya aja. Udah cukup. Udah cukup benar. Wah, mantep tuh. Jadi dari biaya kosnya aja tuh Iya. udah bisa bayar Bener, bank. bener, bener. Padahal nanti kalau dijual 15 tahun lagi, wah Nah, jadi itu berkali lipat. Iya. wah, jadi kali tuan, waduh, tuan tanah dia nanti nih. Landlord ya. Iya. Terus kenapa akhirnya kok pindah ke Jakarta, Bro? Nah, di situ aku tuh ngelihat juga
kalau misalkan di ini tuh susah berkembangnya gitu. Maksudnya kan kita pengen punya goals itu Apa goalsnya? ya maksudnya jadi orang yang terkaya gitu. Maksudnya ya bener-bener bisa sampai 50 besar gitu kan. Iya, iya. Nah, di situ tuh kita ngelihat kalau misalkan kita mainnya cuman gini-gini terus, itu untuk scalability-nya tuh berat gitu. Apa efeknya kan sama aja bro bilang scalability kalau di Jogja kan bisa tambah lagi 20 kos-kosan, 50 kos-kosan. Dari beda banget sih, maksudnya kalau aku ngelihat dari Jakarta itu mungkin dari sumber dayanya tuh beda, dari kecepatan orangnya tuh beda, terutama sumber daya orangnya sih, itu yang menurutku benar-benar beda banget. Kalau kita mau main di Jakarta, kita udah bicara kelola duit yang jauh lebih besar sih sebenarnya. Kan kita itu benar-benar dalam setahun yang waktu masif itu paling kita cuma bisa dapat 6 akuisisi 6 kos-kosan Setahun. setahun. Ah. Cuman kalau di Jakarta itu pun ya sebenarnya nggak ada artinya gitu kalau bagi orang-orang Jakarta, karena orang Jakarta kan duitnya besar semua di Iya, situ. iya. Perkumpulan duit ekonomi 70% kan adanya di Jakarta Betul. semua. Iya. Nah, kalau kita masih mainnya di sini terus ya susah bergerak. Jadi ada efeknya ya di dalam sektor properti ini, lokasi Jogja dan Jakarta ini. Mungkin dari segi buyer, dari segi pendanaan, dari segi kualitas orangnya semua jauh sih. Jauh. Jauh banget. Kalau di Jogja mungkin kayak di Bali dia tenang, Ya, ya, benar, happy, ya. Betul, betul. Maksudnya apa adanya cukup, Betul, gitu ya. betul. Ya, karakternya agak mirip tuh Jogja sama Bali. Ya, ya, ya. Akhirnya pindah ke Jakarta. Iya, akhirnya pindah ke Jakarta. Dan di Jakarta juga ngerjakan properti. Jakarta ya kita fokusnya, kita tuh pemikirannya agak itu sih, agak unik karena kita udah main di industri ini, kita udah main coba di developer juga, kita bangun perumahan kaflingan. Kita ngelihat itu ada suatu garis paling tingginya kalau misalkan kita masih di Jogja ini. Kita kayak ngurus tanah itu butuh setahun sendiri, duitnya udah mengendap terus tanahnya nggak bisa dibangun-bangun. Nah, sedangkan kita kalau mimpinya mau jadi orang yang besar banget, wah nggak keburu nih. Kita kayak dulu kan panutanku tuh Ciputra tuh. Panutanku Ciputra, mereka harus bisa akuisisi lahan gede banget, kita bangunin di sana, kita bikin komplek. Tapi setelah kita ngelihat lagi, industri itu udah berubah sih. Orang-orang yang udah punya tanah dulu sama orang yang sekarang itu beda banget masalahnya. Kalau dulu itu masih gampang tuh dapetin tanah murah. Kalau sekarang tanah kan di mana-mana udah mahal. Kita udah Iya. kalah start dulu. Nah, terus aku tuh mikir kalau misalkan mau jadi besar kayaknya harus mengelola dananya mereka, bukan kita head to head sama mereka. Nah, makanya kita fokusnya itu adalah mengelola ruko-ruko yang nggak ada cash flow-nya ini. Kita generate cash flow-nya dari sana. Kita bikin cloud kitchen di dalamnya itu. Apa jalan tuh semua cloud kitchen bro? Aku sempat lihat tuh di Ya. sosmed kamu. Jalan, so far masih jalan ya. So far jalan, kita sekarang kan dalam 4 bulan ini sekitar 7 cabangan. 7 ruko. 7 ruko. Semua di Jakarta. Jakarta Kalau di semua. Jogja nggak main gitu? Belum, karena marketnya belum. Makanya beda banget market Jogja dengan market Jakarta. Jadi di Jakarta kerjaannya itu Iya. ruko-ruko yang nganggur Heeh. itu nggak dibeli berarti ya? Nggak Modelnya kerjasama. betul. Ruko yang nganggur dicari, dia mantau ruko nganggur. Oh. Ya ruko ini kosong nih. Oh, berarti Banyak. langsung nge-inspect, selalu nge-inspect Iya, gitu ya? banyak kabang-kabangnya nih. Disamperin sama dia diajak kerjasama. Oke. Nanti sama dia bisa dibisnisin lah, modelnya Oke, disewa-sewain oke. jadi cloud Ah. kitchen. Jadi ada orang masak di situ. kayak gitu. Oh, iya, iya, iya. Sampai 7 ya. Hmm. Aku lihat tuh disekat-sekat kayak warnet gitu. Iya bener. Iya. Itu tuh siapa yang masak di situ, Bro? Tenan-tenan kan. Pada intinya sebenarnya kita kayak kos-kosan. Cuman kos-kosan yang nggak perlu pakai Kamar. nggak perlu pakai pintu, nggak perlu pakai kasur ya kan. Udah bisa menjerit income sendiri. Iya, di sini tuh ada satu aku lihat di dekat sini pokoknya. Hah? Ya kayak gitu modelnya. Oh, mirip, kos-kosannya. mirip, Iya. iya, iya. Aku ngebayangin dia tuh kayak gitu di Jakarta. Cuman sama Anthony tuh di sana direnov dulu jadi bagus ya. Betul. Jadi kayak rukonya jadi bersih, dicat Oh, dulu. oke, Terus dibuatin sekat-sekatnya. Terus itu yang masak itu ya orang-orang rumah-rumah biasa gitu ya. Brand-brand besar juga kadang masuk kok. Brand besar. Brand besar Ngapain juga. brand besar nyewa di kamu, Bro? Karena mereka butuh perputaran cash flow kan, daripada misalkan mereka sewa ruko 300 juta, mendingan di sini aja cuma 3 juta kan. Tapi itu bisa satu ruko berapa tenan? Macam-macam tergantung rukonya lagi ya. Kisaran. 20, ada 20 tenan. Ya. Rame banget. Ya, Satu ruko ya? Itu lomba masak. Lomba masak. Iya, kita iya. kok sebutnya sih online food court. Online food. Iya. Ya, jadi kan kayak food court kan Iya, sebenarnya. itu yang tapi datang tuh fully ojek online semua ya. Betul. Itu
Keren juga ya idenya ya. Iya, Berarti benar. kos-kosan belum ada di Jakarta ya? Belum. Soon lah, mungkin tahun 2022 kita coba Terus cari. waktu pindah itu kantor gimana di Jogja, tim semua? Kalau tim sosmed sih kita bawain ke Jakarta. Cuman kalau kantor itu tetap di Jogja semua. Kan sekarang ada Zoom ya. Oke. Gampang. Jadi ada tim yang ditinggal di Jogja. Ya, ada yang dibawa ke Jakarta juga. Oke, di Jakarta terus sekarang sewa rumah atau Sewa rumah, betul. sewa rumah ya? Di daerah mana tuh bro? Puri. Bagus rumahnya aku lihat. Iya, aku nggak tahu tuh. Langsung dimodif, langsung jadi studio juga. Iya. Mau buat podcast kayaknya. Iya, bener. Iya, iya. Iya, jadi aku lihat, wah udah direnov jadi studio. Tapi bagus. Nanti, kenapa milihnya di situ bro? Karena yang pertama itu kan tengah-tengah antara Tangerang sama Jakarta. Hmm. Kalau aku ngelihat anak-anak muda yang udah kerja gitu, yang udah bisnis itu rata-rata semua ditinggalnya di Tangerang. Terus kalau misalkan orang-orang yang udah mature itu kebanyakan di Jakarta semua. Jadi kita coba cari yang di tengah-tengah. Terus IPL-nya juga murah gitu dibandingin dengan IPL developer lain. Iya, kenapa nggak di selatan gitu? Lagi rame tuh yang BSD, Bintaro, Itu dan sebagainya. selatan mah nggak dapet itu sih, nggak dapet harga segitu. Oh, iya. mahal-mahal, Iya, Pak. mahal banget selatan, Pak. Iya. Terus juga susah sih kalau di daerah sana terlalu macet juga kurang Nah, enak. kalau macet semua macet di Jakarta. Dia aja ke Bali kemarin ketinggalan pesawat. Iya. Ini lucu banget nih orang nih. Pinter jual kos-kosan, lihat Ketinggalan pesawat. ketinggalan. Sampai beli lagi terus semalam lucu dia nginep di villa. Iya benar. Ada hantunya. Serius? Wah, iya bro ya. Iya benar. Iya. Ada hantunya. Keran bisa Sampai nyala pindah. sendiri. Waduh. Iya. Ada sensornya kali. Nggak ada sensornya ya. Terus sampai pindah hotel malam-malam. Iya. Waduh. Jadi beli tiket pesawat 2 kali, beli hotel Iya, 2 kali. betul. Datangnya sendiri. Ya, terus bro ini sebenarnya kalau ditanya mau jadi apa? Developer atau apa sebenarnya bro? Sebenarnya sih kalau mau ditanya sebenarnya ke depannya tuh mau apa, ya kita sekarang lagi fokusnya memang di cloud kitchen dulu sih. Cloud Cloud kitchen. kitchen dulu. Memang menjanjikan. Seharusnya gitu karena industri-industri yang di China sama di Amerika tuh udah mengarah ke sana semua. Untuk pemain F&B itu rata-rata yang mereka udah nggak afford untuk bikin di tempat yang mahal, di ruko yang mahal, mereka pindahnya ke cloud kitchen ini. Sebenarnya Indonesia sebenarnya tinggal tunggu waktu sih sampai timingnya akan shifting ke sana semua. Di luar negeri kayak gitu ya? Iya. Kenapa maksudnya perusahaan besar yang sewa di tempat kamu itu, kenapa mereka kan perusahaannya besar? Tinggal buka aja sendiri gitu biasanya. Sebenarnya gini sih, ada yang besar itu paling cuma 10-20%. Sisanya tuh masih memang UMKM semua. Kenapa nggak mereka di rumahnya aja? Kan sama aja yang datang ojek online juga. UMKM ya. Iya. Nah ini pertanyaan juga bagus sih. Maksudnya karena mereka ini kondisinya kan cuma punya satu rumah. Iya. Kalau mereka mau butuh cabang di Kelapa Gading, masa mereka harus beli rumah dulu di Kelapa Gading? Oke. Mau nggak iya, mau iya, mereka udah cabang. sewa Iya, tempat iya. yang memang mereka mau ekspansi untuk tempat-tempat yang strategis gitu. Dan mereka kan punya rumah belum tentu cocok untuk dijualin di sana. Terus bro nawarkannya lewat mana? Semua lewat sosial media sih. Nawarin cloud kitchen itu? Iklan. Oh, iklan. Oh, kayak di sponsor gitu Ya, di betul. sosmed. Sosmed, betul. Nah, makanya tadi aku tanya, jadi fokusnya di cloud kitchen ya? Betul. Oke, kalau sosmed sekarang. Nah, ini Antonia aku kenalnya dari TikTok awalnya ya. Iya. Dari TikTok, terus kalau nggak salah lihat YouTube-nya deh, terus aku DM atau apa gitu ya. Awalnya gitu. Nah, sekarang kenapa kok main sosmed ini bro? Properti sudah dapet, ya kan? Iya, benar. Kenapa? Sebenarnya gini sih, kalau dari sosmed itu memang awalnya tuh bener-bener iseng doang. Awalnya memang karena ada sih bikin di Instagram itu kayak sering ngepost dulu. Cuman ya memang nggak digunain buat itu, cuman memang buat sharing-sharing aja. Sampai akhirnya ketemu tuh di tahun 2020 memang bisnisnya juga mulai seret kan yang di F&B-nya, makanya kita pikir daripada nggak ngapa-ngapain coba main di sosmed. Itu ternyata waktu main di sosmed itu lebih membuka peluang banyak sih. Maksudnya dengan adanya sosial media ini aku bisa ketemu ya kayak Bro Yudi gini kan juga bisa ketemu kan. Terus sama partnerku yang di Cloud Kitchen itu juga ada Pak Ishak Chandra, dia kan CEO Trinity Land juga. Kalau nggak dari sana kan juga nggak mungkin bisa ketemu gitu. Nah memang kalau dari sosmed sendiri pun aku cuman ngelihat ini tuh bisa ngebuka peluangku lebih banyak lagi sih. Nanti kalau misalkan ada orang yang mau kerja sama bareng atau mungkin yuk bikin invest bareng-barengan. Nah itu juga di sana tuh peluangnya jadi jauh lebih besar lah kalau kita punya personal branding sendiri. Oke, jadi sosmed ini bukan pekerjaan utama ya? Betul. Jadi nggak fokus
Nggak Untuk fokus. berkonten tidak fokus. Nggak fokus. Cuman kemarin itu sempat ada orang yang ngajarin aku untuk bikin sosmed secara efisien sih. Jadi aku nggak terlalu banyak karena skripnya juga udah dibuatin. Jadi Oke. sekarang tuh kayak cuman kayak model kayak artis dong. Jadi begitu datang udah tahu ngomongin apa, selesai editing, posting sendiri gitu. Jadi nggak ada campur tanganku sendiri. Maksudnya apa ini? Ada orang ketiga. Semuanya di briefing semua. Jadi udah ngerti itu mau ngapain. Nah, yang nge-brief ini siapa? Tim kamu atau Tim pihak sendiri. ketiga nih? Tim Bukan. sendiri. Oh, tim sendiri. Tim Jadi sendiri. modelnya karena kamu ada yang ngajarin, dan akhirnya cari tim Betul. untuk memanage sosmed kamu. Betul. Mau jadi artis katanya lo kayak artis datang-datang. Langsung syuting. tinggal siap gitu aja. Iya. Jadi sosmed kamu tuh semuanya ada yang mikirin ya? Ya, secara garis besar sih masih aku, cuman untuk detail-detail kecilnya udah dibantuin sih. Sampai berapa orang? Kita baru dikit sih, kita baru 3 orang doang. Oh, lumayan dong, 3 orang. Kalau yang bisnis properti dan cloud kitchen, Apanya? timnya Mungkin udah 20 kali, 20. untuk apa mereka ngapain? Yang jaga cloud kitchennya, yang jaga tempatnya itu. Oh, tetap harus dijagain. Iya, tetap harus jagain kan. Yang buka pintu, tutup pintunya. Oh gitu. Dia mereka stay di situ masing-masing. Betul, Kalau betul. yang di back office 8 10 kali. itu 8, 10 yang stay bareng kamu di Puri. Enggak, kita punya kantor sendiri. Lah, di mana lagi? Pos Mumben, Oh, ini di Jakarta. Jakarta juga. Oke, jadi benar-benar Puri itu untuk tinggal aja ya. Untuk tinggal, bener. Oke, ada 10 orang di kantor. Kalau yang di Jogja? Beda kalau properti itu kebanyakan itu sih kita pakai pihak ketiga semua. Iya, paham aku. Pihak ketiga semua, vendor-vendor semua kita. Heeh. Tim di itu paling cuma ada 6 kali. 6 orang. 6 orang Di kalau properti. Jogja ya. Heeh. Oke, itu dia lo. Ya. Aku mau bertanya nih, satu kok. Kenapa memilih tidak melanjutkan pendidikan dan memilih untuk menjadi pengusaha properti? Oke. Itu kalau Nah, anak itu kan biasa dimarahin orang tua dimarahin tuh. dikeplakin sama orang tuanya tuh. Kamu mau jadi apa gitu ya kan? Iya, iya. Ya gitu. Sebenarnya sih memang karena dari dulu tuh pengennya itu mulai usaha dulu karena memang orang tua kan juga backgroundnya juga pedagang kan, dia jual toko juga kan. Jadi aku ngelihat juga nggak ada hubungan sama sekali antara dia jualan dengan Sekolah. aku, iya dengan sekolah Ah. gitu. Even mereka juga nggak sekolah pun juga bisa gitu. Benar. Kuliahnya apa bro dulu? Dulu ambil manajemen, Oh, berarti cocok dong kalau manajemen kan bisa memanage apapun. tapi siapa? Aku. Iya. Tapi 8 bulan udah keluar sih aku. Lah iya makanya kalau diteruskan harusnya kan bermanfaat ilmunya. Kalau Tapi manajemen. nggak spesifik dengan kita kalau bener-bener udah di dunia kerja itu udah beda banget gitu. Even aku sendiri pun juga nggak itu sih nggak pernah sampai bener-bener dapat sesuatu dari sana terus habis itu dengan korelasinya di itu malah kebanyakan ilmu-ilmu kehidupan yang lebih dapat sih dari teman-teman dari workshop gitu-gitu. Betul. Terus kalau bro tak tanya, bro berani nggak menyatakan bahwa sekolah kuliah itu sekarang nggak penting atau penting? Sebenarnya gini, sekolah itu kalau menurutku yang penting itu adalah koneksinya. Benar. Jadi menurutku kalau teman-teman kesusahan mencari koneksi ya itu tempat satu-satunya kalian berkoneksi dengan banyak orang gitu. Tapi kalau misalkan kalian susah berkoneksi ya jangan keluar dulu karena setelah dari kuliah ini kalian nggak bisa punya teman-teman lagi yang bisa backup kalian kalau misalkan ada masalah, ada itu. Yang lebih penting sih koneksinya sih, ketemu sama ini. Tapi kan bisa dapat sekarang lewat sosmed katanya tadi. Cuman kan nggak bisa intens, nggak ada keterharusan kenapa kita harus ketemu gitu. Jadi kuliah untuk mencari teman aja ya. Betul, untuk mencari teman. Ilmunya nggak. Ilmunya enggak. Jadi teman doang ya. Ya belajar dikit lah tentang etika, moral Ya, gitu-gitu. Kalau Attitude, Attitude. orang tua dulu apa bisnisnya bro? Tadi kok dibilang jualan toko? Jual itu sih pompa genset gitu. Oh, elektronik ini gitu, alat- bukan. Eh, Apa namanya? pertanian. Hah? Pertanian. Alat-alat pertanian Oh, gitu khusus ya? pertanian. Tukang sih ya sudah ya Alat teknik. Ya alat teknik. Teknik. benar. Toko teknik. Toko teknik. Jual kayak bor. Betul, kayak. Oh iya betul, toko betul. teknik. Iya, iya, iya. Sampai sekarang masih ada. Masih ada. Bro nggak ikut jualan di situ? Enggak kakak sama adik Oh yang ada kakaknya, bener. Biasanya gitu kalau toko pasti anaknya disuruh jaga toko. tuh. bener. Iya. Dulu aku gitu tuh, suruh jaga toko, akhirnya kabur aku buat YouTube. Buat YouTube. Nah ya, yang pertama kali ngajarin buat properti itu siapa bro? Itu dari workshop juga. Oh ikut workshop. Ikut workshopnya orang, terus habis itu menarik ya ini kayaknya bisa diterapin tuh. Pertama kali bisa dapat apa namanya?
ingat nggak pertama kali dapetin properti itu gimana gitu caranya atau apa yang Dia dilakuin? mau cari nih. Enggak, bukan. Oh, enggak iya. Oh iya, nanti kemungkinan. Ingat sih waktu itu benar-benar kurang lebih sekitar 3 tahun yang lalu sih. 3 tahun yang lalu kita bisa nemuin properti yang sebenarnya udah cukup under value, cuman masih karena belum berpengalaman jadi kita angkanya nggak bagus gitu. Jadi kayak waktu itu transaksi mungkin 850, kita keluar dari perbankan juga sama 850 juga. Terus nggak bagusnya di mana? Harusnya kan kita bisa lebih dari situ. Misalkan properti 850 kita bisa ngeluarin dari perbankan sekitar 1,2 atau 1,3. Nah, itu Itu kan baru. makin banyak utangnya jadinya. Tapi kita bisa mengenerate cash flow dari dalamnya itu. Sebenarnya gini sih, orang-orang itu sebenarnya banyak yang menghindari hutang kan. Sebenarnya Benar. karena kalau ngelihat dari tetangga mungkin banyak yang kelilit hutang gitu kan. Justru menurutku tuh hutang itu nggak bisa dikelola karena mereka belum mampu untuk ngelolainnya. Kebanyakan dari hutangnya itu dipakai untuk beli barang-barang yang memang tidak produktif. Nah, Sedangkan aku untuk membawa hutangnya itu kan sebenarnya tanggung jawab baru kan. Nah dari situ biasanya semuanya dipakai untuk beli properti, semuanya dipakai untuk renovasinya, semua dipakai untuk muterin supaya kos-kosannya itu bisa running dengan bagus gitu sih. Iya, soalnya kalau dia berani, dia pintar Iya, pebisnis. iya. Kalau aku belum pernah loh pinjam uang. Oh Belum- iya. Belum pernah sama sekali ngutang. Jadi kaya ini. Enggak, nggak punya uang. Makanya nggak punya properti kan. Ini beda. Kalau dia mau punya properti berani ngutang. Berani. Tapi dihitung. Iya. Dihitung supaya ada cash flow-nya. Kalau aku kan nggak punya uang jadi nggak punya propertinya. Dulu aku sempat DM kalau nggak salah ya. Iya, DM iya, nanya gini. Kalau untuk tempat tinggal pertama ya, jadi itu masih perdebatan loh. oke. Ya. Ini misalkan ibaratnya Lucky pingin punya rumah. Ya, Yang pertama nih, lebih baik beli atau cicil atau sewa? ya. Ayo. Kalau untuk sekarang, Ya, coba jawab. kalau sekarang Kalau- sewa. Kalau punya pingin nih. Kalau pingin beli dong. Tapi kan nggak ada duitnya. Iya. Terus? Berarti sewa. 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 Sewa ya. Sewa. Waktu itu aku sempat tanya gitu Iya, ya, Bro iya, ya. iya. Aku pingin kayak punya properti pertama. Cuman aku bingung. Soalnya kalau beli rumah katanya itu liability. Betul. Beli rumah itu liability. Apa itu liability? Liability itu pengeluaran. Jadi Oke. rumah yang ditinggalin itu sebenarnya rugi. Oke. Kenapa? Karena kamu bayar listrik, bayar air, bayar perawatan. Berarti segala rumah itu macam. tidak menghasilkan uang gitu. Betul. Jadi Ya. sebenarnya menurut orang kalau beli rumah itu rugi. Iya, oke. Nah, kalau dia kan pintar disewa-sewain kan. Jadiin cloud kitchen lah dapat duit, jadiin kos-kosan dapat duit. Kalau untuk tinggal gimana, Bro? Ya. Ini sebenarnya tuh aku jadi biasanya tuh ngomong selalu dibagi jadi 3 sih. Kalau misalkan kita itu di tahap yang mana antara mungkin kalau misalkan masih muda, duit di rekening dengan rumah saat ini yang bisa kita beli itu mungkin nggak sama gitu. Jadi Oke. tergantung. Kalau rekeningnya kita cuman punya sekitar 500 juta, tapi Ya. yang sebenarnya kita pengen saat ini itu adalah 1 M, menurutku jangan dulu gitu. Kalau misalkan sekarang mungkin masa-masa sewa dulu. Nanti kalau misalkan teman-teman kira-kira udah sampai bingung nih, kira-kira mau mengenerate cash flow-nya tuh dari mana lagi? Karena gini, ada orang tuh pinter ada orang itu pinter mencari uang tapi bingung cara Muterin kelolainnya, uang lah. muterinya itu Iya. bingung. Jadi Iya. kalau di Jakarta tuh aku lihat banyak banget orang itu pinter lah cari uang. Iya. Tapi untuk nyimpennya itu bingung mereka taruh Iya, di mana. Nah, kalau teman-teman sudah di fase-fase kira-kira memang rumah itu liabilitas, tapi teman-teman juga bingung kalau sekarang ini juga cuma di deposito doang. Nah, itu ya baru boleh beli. Tapi kalau teman-teman masih tahu nih, oh 100 juta, masih tahu nih kira-kira puter di mana. Tapi udah begitu 200 juta, wah teman-teman udah bingung nih. Kalau taruh di sini takutnya masih gagal-gagal. Nah itu mendingan bisa dibuat untuk nyicilin rumah yang pertama kita beli. Jadi tergantung sih. Kalau menurutku tergantung dari teman-teman itu lagi ada di tahap fase yang mana. Kalau misalkan memang sudah di tahap bingung banget mau muterin di mana dan ini duitnya yang bingung ini tuh masih bisa untuk cicilan rumahnya saat ini yang dipengen. Ya udah cicilin aja gitu. Tapi jangan juga teman-teman nanti jatuhnya yang maksa gitu. Rumah masa depannya teman-teman yang sebenarnya teman-teman pengen di 30 tahun lagi atau waktu di usianya udah 40 tahun kan pasti beda ya. Mimpi yang 20 tahun paling rumah cuma 100 meter gitu. Yeah, Tapi yeah. kalau di 30-40 tahun ya kita pengen wah kayaknya sekarang udah lebih banyak duit nih, lebih pengen rumah yang 400 meter, 500 meter. Nah, jangan sampai itu dipaksain di sini juga.
Karena selama masih bisa kita muternya dan nggak bingung, ya udah tetap di sini terus aja. Tapi kalau kita sudah mulai bingung, pusing, aduh kalau misalkan aku invest yang macam-macam banyaknya gagal terus tuh. Nah, udah tuh mulai starting buat nyicil rumahnya sendiri. Ya jadi tadi jawabannya tergantung situasi. Dengan Iya. situasi. Beda-beda ya. Jadi kalau lihat dulu berapa uang yang kita punya sebenarnya dan kita tuh masih butuh hal-hal lain atau enggak dan bisa muter atau enggak Bisa gitu muter ya. nggak? Ha. Jadi nggak bisa dijawab. Tapi itu tadi prinsipnya aku bilang kayak gitu. Jadi sebenarnya beli rumah itu rugi. Gitu. Tapi soalnya orang-orang yang jualan mah bilangnya gini, rumah pertama itu yang penting ada, yang penting nyaman. Ya. Buat ketenangan diri dulu. Ya. Padahal itu kita rugi loh sebenarnya. Maksudnya kalau misalkan kayak tadi contohnya Antoni punya uang nih 500 juta mau beli rumah 500 juta. Ya. Mendingan itu uang diputar dulu. Dijadikan 1 M gitu. Kalau bisa muternya. Kalau Ya. bisa muternya. Rumahnya nyewa dulu aja gitu ya. Betul, Tinggalnya betul. nyewa dulu. Muternya itu yang susah. Nah, tadi kan Itu. Antoni sempat bilang di Jakarta banyak orang pintar cari uang, nggak bisa manage-nya ya. Nyimpen uangnya. Jadi itu dua prinsip orang kaya. Mm. Satu memperbesar income biasanya, pintar cari income. Yang kedua itu pintar manage uang. Betul. Jadi kalau bisa dua-duanya kaya itu. Betul, betul, Tadi yang betul. Antoni bilang banyak orang pintar cari uang, kurang bisa manage-nya ya. Kurang manage. Nah, kalau dia nih ahli dua-duanya nih. Wah, Nanti Amin, kaya lu, Bro. amin, Nanti ini amin. masuk top berarti nanti. Duh, bayangkan loh, 2 tahun 12 kos-kosan loh. Itu banyak banget sih. Ya. Gimana besok kita buat satu kos-kosan loh? Boleh itu. Boleh. Tapi di sini membangun mahal, Bro. Ah, ya. Di Bali belum punya kan di Bali? Mahal. Kalau di Jogja berapa tanah? Nana ya mahal dulu tanah tuh sekitar 7 jutaan. 7 8 juta. Kalau satu arah jadi berapa itu? 70 berarti ya. Satu arah kan 10 ya? Atau 100 ya? 100 kan kalau satu arah? Satu arah berapa sih? 100 10, meter 100. persegi. Oh 100 meter. 1 Iya. meter berarti itu 7 juta. Mahal kali dong. 700 juta iya benar. Kok mahal, lebih mahal daripada di Denpasar, Bro? Memang Jogja itu memang mahal sih. Jogja itu memang karena banyak orang Jakarta yang datang. Loh, tapi kalau jual makanan kok murah-murah di sana? Nah, itu yang memang aneh, bener. Iya, benar. Jual makanannya itu murah, tapi kalau perhatiin harga propertinya itu mahal semua. Tapi sebenarnya mirip loh, di Bali itu juga kalau dibilang 700 ada. Ya kalau di Renon pinggir jalan 800 malah. Iyalah, itu kan Itu pusatnya banget. tergantung daerahnya. Berarti kurang lebih sama memang sama Jogja sama Bali. Kalau di Bali kisaran itu dari 5 juta sampai 10 juta. Tapi ini yang itu loh ya, yang lokasinya lumayan prime sama kampus ya. Nah, iya di sini sama. Di sama. sini Oh, sama kalau juga prime ya? kampus 700 800 sama. Habis ini buka. Berarti masih ya. bisa, Bro. Apanya? Buka di sini. Buka apa? Kos-kosan kan? Katanya mau bikin. Masuk itu hitunganmu. Harusnya ya kalau sama kan harusnya sama ya. Cuman harusnya target marketnya juga lebih luas ya, karena kan bule-bule kan. Oh nggak bisa. Kalau Bule. bule lain ngomongnya Iya. di Canggu, Seminyak. Kalau kampus di Denpasar. Nah, kampusnya harus elit. Di sini nggak ada kampus elit di sini. Nggak ada. Oh. Kalau di Jogja kampus-kampus apa yang terkenal, Bro? Kalau aku Ya, bilang sebutkan Atma. 5 gitu bisa. Nggak bisa sih. UGM. lah, UGM sama Atma paling yang Atma ya? Nggak terkenal Atma ya. Jaya itu? Iya, Oh Atma kayak Jaya. di Jakarta ya ada ya Iya, di Jogja. 2 itu? iya. Oh itu Bro bilang kampus elit tuh 2 gitu? Yang bisa membuat orang-orang yang dari luar kota tuh datang ke Datang, sana ya, ya. UGM tuh paling terkenal. Betul. Pak Ganjar kuliah di situ tuh. Oh, Iya. Oke. Kalau di sini kos-kosan berapa sih rata-rata? Yang eksklusif ya? 1,5 Iya, satu sebulan. kembali. Di sana berapa? Yang masuk eksklusif mungkin ada 2 jutaan sih. Oh, di sini 1,5 ya udah bagus Iya, ya? udah 1,5 1,5 udah udah bagus. Oh, tahun udah Sekarang bagus ya? ada kos-kosan elit gitu ya, Iya, mulai ada. 2,5 sampai 3,5. Nah, Rame. rame. Oh, bisa dong berarti. Bisa? Bisa. Bisa. Bukain satu, Bro. Oh, coba hunting. Bener ya? Hah? Iya ntar dimodalin 100 satu arah doang ya. Satu arah. Tadi dia bilang bisa kan satu arah kan? Satu arah 100 kan bisa lah. Bisa, Bisa, iya. Di sini tuh ntar aku ajakin keliling ya. Oke. Itu sini banyak kos-kosan. Banyak banget. Di Renon aja banyak kan? Banyak. Ntar aku liatin ya. Hmm. Kos-kosan elit banyak di sini. Full. Full. Oh iya. Waduh, bukain satu ya, Bro. Oke. Kayak beli permen. Tapi dia ntar bakalan sering bolak-balik ke Bali jadinya. Iya. Kasihan dia di Jakarta jauh banget. Iya, ya di Bali berarti bagus kos-kosan. Nanti kita coba satu. Aku mau tanya lagi. Kalau misalkan aku orang awam datang yang nggak tahu benar-benar tentang properti, ketika mau berusaha mau usaha di bisnis properti, uang modalnya tuh yang disiapkan berapa kira-kira untuk? Oh, dia tanpa modal kok. Enggak, maksudnya kalau modal. Sebenarnya modalnya itu bukan dari cashnya, tapi dari putarannya kita.
cash flow-nya kita untuk jaminan sampai di bank itu kalau kita tuh mampu nih diberi tanggung jawab sekian gitu. Misalkan cicilan 20 juta ya kita harus punya putaran di itunya sekitar 30 juta, 40 juta untuk masuk di rekening gitu. Bro, kamu pertama kali ngebangun kos-kosan, sosmednya udah jalan belum? Belum. Lah itu bagaimana caranya memasarkan Iya, kos-kosan maksudnya pertama? seperti Oh, karena nggak ada korelasinya antara aku dengan followersku sih. Followersku kayak nggak ada yang tinggal juga di tempatku. Iya, jadi gimana caranya kos-kosanmu bisa terisi penuh awal-awal? Iklan. iklan di Iklan Oh, dari- kos-kosannya yang diiklankan. Betul. Oh, tetap gitu caranya ya, ngiklan di Iya. sosmed ya? Mm-mm. Ya. Bro, aku mau nanya nih terakhir bro ya, pernah nggak kena tipu katanya bro? Atau ada masalah? Di mana di properti ya? Ya. ya. Kalau kena tipu sih sebenarnya ada, tapi sebenarnya bukan ditipu sih, karena memang dari akunya sendiri memang belum punya pengalaman banyak. Jadi waktu di awal itu ketika beli properti pertamanya kita renovasi pakai kontraktor, cuman kita nggak ngelihat detail nih sebenarnya bahan yang dia pakai apa, yang dia gunain apa, terus yang dibeli itu apa aja. Jadi bukan ditipu, tapi memang karena kita masih bodoh dan belum banyak belajar ya. Iya. Jadi posisinya ketika ditawarin kita cuma milih harga yang termurah. Padahal harga yang termurah itu kita dikasih sesuai yang tidak sesuai dengan spek yang dia kasih gitu. Misalnya dia kasih speknya itu yang tipe C, harganya itu harga di RAB-nya tuh tipe A, dia masukinnya tipe C. Dan begitu dimasukin tipe C kita pun juga nggak ngerti itu tipe C gitu. Jadi hampir sampai 150-an itu waktu pertama di properti itu yang ketipu yang agak banyak. Tapi lumayan cepet banget dia dan hebat ya dalam 4 2 tahun ya? 2 tahun Dua apa? 2 tahun ya? Ya, Cepet banget 2 tahun. 2 tahun kamu ngedit masih ngedit juga loh. Dia udah punya 12 gedung loh dia. Iya, Gila, dia udah punya 12 gedung, hebat. Tapi berani ya maksudnya sampai Iya. meminjam gitu gimana gitu. Ya dihitung. Dihitung lah. Kalau misalkan pertama juga memang takut sih, tapi Iya. karena memang ternyata patternnya udah tahu nih. Ternyata sampai pandemi pun juga nggak terdampak apa-apa gitu. Nah, kalau ikut workshop gitu bayar. 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 Kenapa nggak? Maksudnya masih aku tetap nggak dapat. Kenapa selalu kos gitu bro? Kenapa nggak kamu bikin apartemen, bikin townhouse atau bikin yang lain gitu? Mungkin levelnya belum sampai sana sih. Kalau untuk sampai apartemen itu kan kita budgetingnya juga gede. Gede. Terus habis itu kita juga nggak ngerti ya itunya ke gimana. Cuman so far yang menurutku masih dalam kapasitasku ya di kos-kosan itu karena kita udah ngerti banget cara mainnya, terus kita udah tahu juga patternnya, terus kita udah tahu Soalnya orang-orangnya kita. bro ini termasuk unik di sosmed tapi spesialisnya kos-kosan dan cloud kitchen. Biasanya orang main properti awal-awal itu jual beli dia, jadi calo lah modelnya. Betul makelar dulu Wah, ya. Iya, lebih banyaknya kayak begitu ya. Betul. Tuh dia. Nanti teman-teman kalau mau belajar lebih banyak lagi bisa lihat di TikTok ya. Iya, TikTok, YouTube lah. YouTube ada sekarang ya, YouTube, TikTok. Tapi aku dulu banyak di TikToknya tuh bagus-bagus. Ya TikToknya sering di FYP. apa namanya? Antoni Sudarsono. Antoni Sudarsono ya teman-teman. Di YouTube juga sama. Di YouTube juga sama. Sebenarnya di YouTube lebih itu sih, lebih detail karena kan jelasinnya sampai 12 Panjang menit, gitu ya. 13 Oke, menit. nanti kita tonton semua loh ya. Siap. Kita mau belajar guys, kita main properti supaya jadi 10 orang terkaya kata dia guys. Ya, terima kasih. Iya. Antoni terima kasih banyak. Thank you Terima kasih, ya. Yudi. Sampai ketemu lagi.